Allah dalam keadaan pertama sejarah tercipta dan pencipta ini sudah dijelaskan Abah. Sebenarnya 6 rukun iman ini atau 6 perkara ini adalah merupakan terjemahan daripada awal muawal. Adanya Allah, adanya ciptaan Allah. Pertama, Allah dalam keadaan kesendirian sebagai zat. Supaya dikenal, dia menjahirkan dirinya menjadi sifat. Mengadakan adanya sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad yang telah diadakan oleh zat Allah ini dari alam sifat dipindahkan ke alam nur. Dipindahkan ke alam nur. Kejadian pertama sumber terciptanya zahir hamba yang bernama malaikat, asalnya dari Nur Muhammad. Jadi Allah dalam keadaan zat menzahirkan dirinya, yaitu sifatnya Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad menzahirkan dirinya. Pertama sekali awal muawal bahan baku ciptaan zahir hamba Allah bernama malaikat berasal dari Nur Muhammad. Maka malaikat itu berasal dari Nur Muhammad. Ini ketika Nur Muhammad berada di alam nur. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad di alam nur ini menuju ke alam kalam. Di kalam ini Allah menciptakan huruf. Allah menciptakan kitabnya. Allah menciptakan luh dan mahfuz. Allah menciptakan kalamnya. Seluruh huruf, luh, mahfuz, kalam tercipta di alam ini. Setelah berpindahnya Nur Muhammad dari alam nur menuju ke alam luh, menuju ke alam kalam, menuju ke alam mahfuz, tetap sumber ciptaan bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Lahirlah ciptaan yang bernama kitab, lahirlah ciptaan yang bernama lauhil mahfuz, luh dan mahfuz, lahirlah ciptaan yang bernama kalam, lahirlah ciptaan yang bernama huruf. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad ini di alam akal. Akal inilah utusan Allah. Akal inilah yang bakal dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wakilnya yang jasad, wakilnya yang zahir, wakilnya yang akan mewartakan, menterjemahkan, mendakwahkan, mensyiarkan kalam, mensyiarkan nur, mensyiarkan sifatnya, mengafalkan nur, mengafalkan sifatnya, mengafalkan kalamnya, mengafalkan kitabnya, mengafalkan, menterjemahkan, mempraktikkan apa yang ada di luh dan mahfuznya, kitabil maknun. Maka sudah terjadi rukun iman yang keempat. Amantu billah wa malaikatihi di alam nur, wa kutubihi wa rusul. Wa kutubihi terjadi di alam kalam, wa rusulihi terjadi di alam akal. Kemudian Allah tenggelamkan kembali Nur Muhammad ini, fanakan kembali Nur Muhammad ini ke dalam zatnya lagi. Kemudian Allah menzahirkan kembali Nur Muhammad ini di alam yang bernama Lil Salam. Terjadilah di alam Lil Salam itu peristiwa ikrar akidah pertama. Alastu bi rabbikum,
qalu bala syahidna, antara zat Allah ini dengan syahadat yang dibalas oleh Nur Muhammad sifatnya. Ketika Allah mengeluarkan diri Nur Muhammad ini dari Nur Allah, dari dirinya zat ini, kemudian zat ini mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai Nur Muhammad, wahai sifatku? Lalu sifatnya yang bernama Nur Muhammad mengatakan, bala syahidna, kami bersama nur-nurku yang lain, yaitu nurnya jiwa para nabi, nurnya jiwa para utusan Allah, serta seluruh hamba Allah umat-umatku, bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Ketika tenggelam tadi, dari Nur Muhammad tenggelam ke dalam zat Allah itu wal yaumil akhir, dan pada saat dikeluarkan lagi Nur Muhammad lalu terjadi ikrar akidah di alam salam ini, maka itulah wal qadri wasarri minallah. Terjadi pertama jodoh, rizki dan maut. Ikrar ini juga melahirkan jodoh, rizki dan maut. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarnya Nur Muhammad dari zat ini menunjukkan bahwa keluarnya jodoh, rizki dan maut atau ajal, insya Allah. Ketiga rahasia ini akan dibawa oleh Nur Muhammad menuju ke alam jiwa, kemudian menuju ke alam zahir atau jasad, di alam mani pada saat mani itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di alam lil salam terjadi ikrar akidah nur zat Allah dengan Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad pindah lagi ke lil sodikun, alam yang berikut, terjadi dialog lagi. Karena di situ lahir nur-nurnya jiwa para nabi, nur-nurnya jiwa seluruh umat-umatnya para nabi. Maka terjadi ikrar akidah berikut, alastu birabbikum qalu bala syahidna lagi. Antara nur zat Allah dengan Nur Muhammad yang ada di jiwa-jiwanya para nabi dan jiwa-jiwa umatnya para nabi. Lalu menuju Nur Muhammad ini pindah lagi ke alam berikut, namanya alam Mustafa. Alam Mustafa ini adalah alam arwah. Alam arwah di mana setiap yang meninggalkan dunia berkumpul di alam ini. Dan alam arwah ini pula tempat persiapan jiwa-jiwa daripada jiwa para nabi, jiwa daripada umatnya para nabi yang diproduksi oleh Nur Muhammad tadi, berkumpul di alam Mustafa ini untuk menanti diciptakannya jasad mereka dari alam mani, dari wadi, madi, mani, manika. Diciptakan jasad mereka di alam mani, kemudian mereka akan dipindahkan dari alam Mustafa menuju ke alam zahir, alam jasad atau alam mani. Itulah etape perpindahan alam. Dari alam zat Allah kemudian menuju ke alam sifat Allah. Sifat Allah ini Nur Muhammad dipindahkan ke alam nur, kemudian dari alam nur pindah ke alam kalam, kemudian dari alam kalam pindah ke alam akal, lalu tenggelam kembali ke zatnya Allah, peristiwa rukun iman yang wal yaumil akhir namanya. Kemudian keluarkan lagi Nur Muhammad ini, terjadilah ikrar akidah, maka itulah peristiwa wal qadri wasyarri minallah. Rukun iman ada 6 perkara. Perkara pertama, beriman kepada Allah Zat ketika menzahirkan dirinya menjadi Nur Muhammad. Itulah perkara pertama, rukun iman yang harus diimani yang pertama. Ketika Allah Zat ini menzahirkan dirinya, maka yang harus diimani oleh Nur Muhammad adalah rukun iman yang pertama, mengakui zat yang tiada tadi menjadi ada. Zat yang hampa ini mengadakan dirinya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad mengakui adanya zat itu. Itulah rukun iman yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua, zahir daripada Nur Muhammad pertama adalah para malaikat.
maka kita harus wajib mengimani para malaikat. Kemudian mengimani kitab ciptaan Allah, Lauhil Mahfuz, Luh dan Mahfuz. Ketika Nur Muhammad di alam nur dipindahkan ke alam kalam, terjadi kalam, terjadinya kitab, Luh dan Mahfuz, terjadinya huruf, itu ada di kitab itu, ada tercipta di saat di alam itu, alam kalam. Kemudian alam akal, maka akal adalah Rasul Allah, utusan Allah. Zahir yang dijadikan sebagai utusan Allah yang bernama akal. Ketika tenggelam kembali ke dalam zatnya Allah, maka dia tercipta rukun iman yang bernama wal yaumil akhir. Kemudian dikeluarkan lagi Nur Muhammad itu di alam lil salam, maka terjadilah rukun iman yang terakhir, adanya jodoh, rizki dan maut yang bernama wal qadri wa syarri minallah. Takdir Allah, takdir yang buruk, qadar yang baik dan qadar yang buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kadar baik kadar buruk ini ada jodoh, rizki dan maut, ada jodoh, rizki dan ajal, insya Allah. Itulah mungkin makna hakiki daripada peristiwa 6 perkara rukun iman ini. Insya Allah, begitulah ketika kita beriman kepada Allah, maka kita diajak untuk meyakini, mengimani akan adanya Nur Muhammad, adanya zat Allah. Nur Muhammad mengimani zat Allah, mengakui akan adanya zat Allah. Nur Muhammad pun diakui oleh zat Allah akan hadirnya dia sebagai sifatnya zat. Kemudian kita mengimani para malaikat, meyakini akan adanya para malaikat yang bersumber ciptaan Nur Muhammad. Malaikat diciptakan dari nur dan cahayanya, cahaya Muhammad. Ketika Nur Muhammad ini dipindahkan atau mengunjungi alam nur bernama alam nur, maka adanya malaikat itu dari Nur Muhammad. Kemudian kita mengimani kitab Allah, kita mengimani Luh dan Mahfuz karena sumber daripada kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, Zabur dan Taurat. Semua kitab-kitab itu terlukis, terukir, lahir dan diproduksi di Luh dan Mahfuz di alam kalam. Ketika Nur Muhammad dipindahkan atau mengunjungi alam kalam, maka lahirlah produksi iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab Allah wa kutubihi. Karena sumber daripada kutubihi, sumber daripada kitab-kitab itu terjadi di alam kalam, kalam Allah, Luh Mahfuz, insya Allah. Kemudian kita beriman kepada warusulihi, rasul-rasul Allah. Ketika setelah Nur Muhammad berada di alam kalam, Nur Muhammad ditiupkan Allah ke dalam otak Adam alaihissalam. Itulah terjadi alam akali atau alam akal. Maka kita beriman kepada akal sebagai utusan Allah. Mengapa? Karena Nur Muhammad ditiupkan ke dalam otaknya Adam sebagai wakil Allah, utusan Allah, untuk menjadi zahir dan jasad, agar batang tubuh atau zahir dan jasad Adam ini mengafalkan dirinya, insya Allah, mengafalkan sifat atau Nur Muhammad ini yang ada di dalam dirinya. Kemudian kita beriman kepada yaumil akhir, itulah ajal, itulah kembalinya Nur Muhammad ke asalnya, yaitu Nur Muhammad tenggelam ke dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lambang perkara iman yaumil akhir. Kemudian lambang dan perkara iman wal qadri wa syarri minallah, takdir baik dan takdir buruk, kadar baik dan kadar buruk adalah rahasia Allah. Ketika Allah mengeluarkan kembali Nur Muhammad di alam lil salam, maka lahir dengan seketika lahir pula takdir baik, takdir buruk yang berupa rahasia Allah, yaitu jodoh, rezeki dan ajal.